يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masih di masalah muhasabah yang suatu kelaziman atas talibul ilm untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari, terutama sekali sebelum ia memejamkan matanya saat ia terbaring di tempat tidur di malam hari. Itu adalah hal yang sangat baik untuk introspeksi diri. Aina wasalna al-an? Di mana? Sebagian orang mengatakan, ya, taib. Dalam kitab ini dikatakan, sebagian orang berkata, manusia akan dapat memberitakan tentang dirinya sendiri pada 3 waktu. Salah satunya adalah tatkala ia berbaring pada tempat tidurnya. Namun anak belum mengecek dari kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah. Allahumma musta'an. Ini kitab karya siapa? Anak tidak ingat. Assalamualaikum. Ya, kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah itu ada terjemahannya, kesulitan setelah kemudahan, kalau tidak salah cetakan pustaka Al-Kautsar. Al-Faraj Ba'da Syiddah. Kesulitan setelah kemudahan. Itu terjemahan dari kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah. Coba Anda cek dulu, karena buku itu bagus sekali. Ya, pustaka Al-Kautsar karya At-Tanuhi, ya, At-Tanuhi. Al-Tanuhi. Ini kitab isinya cerita-cerita yang menggugah, ya. Mungkin kisaran 400 atau 500 halaman kalau di terjemahannya. Anda lupa terbitan tahun berapa, udah lama ya. Ini kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah karya At-Tanuhi rahimahullah. Itu kitab yang menggugah dari kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang Masya Allah. Taib, Anda tidak mengecek di kitab itu. Sungguh para salaf terdahulu sangat memperhatikan hal ini dan mereka senantiasa melakukannya berulang-ulang, baik pagi hari dan petang. Muhasabah, introspeksi diri. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya perkara muhasabah ini, khususnya dalam menjaga sikap istiqamah dalam beragama. Ya, karena dalam muhasabah itu ada scanning dan ada ralat koreksi yang membuat seseorang tetap teguh istiqamah. Adapun kalau misalnya seseorang tidak ada koreksi terhadap dirinya, baik dari diri sendiri atau dari orang lain, maka dikhawatirkan pada waktunya dia akan terjatuh tanpa dia sadari. Mungkin berangsur-angsur dia itu menyimpang karena tidak ada koreksian terhadap perjalanannya. Assalamualaikum. Ya, syukur-syukur kalau Allah Ta'ala koreksi dia, ya, baik melalui orang lain atau melalui peristiwa atau musibah atau kesadaran diri, yaitu alhamdulillah.
Maka dikatakan saya akan sampaikan kepada Anda riwayat dari kaum salaf tentang bagaimana perhatian mereka terhadap masalah muhasabah ini, agar Anda tahu betapa kita sangat membutuhkan hal ini. Ya'la bin Ubaid berkata, aku pernah menemui Ibnu Suqah. Ya, Ibnu Suqah. Lantas ia berkata, wahai anak saudaraku, aku akan menyampaikan kepadamu suatu cerita yang semoga bermanfaat bagimu. Karena sungguh cerita ini telah memberi manfaat kepadaku. Dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah pernah berkata kepada kami, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menganggap bahwa termasuk sikap berlebihan dalam berbicara adalah pembicaraan untuk selain kitabullah. Itu yang pertama. Perbincangan untuk selain Al-Quran. Maksudnya perbincangan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran ataupun konten dalam Al-Quran, baik itu sunnah atau lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk yang sikap israf dalam berbicara, yaitu pembicaraan yang bukan dalam rangka mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, bukan suatu amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiga juga pembicaraan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan hidup yang memang harus dipenuhi. Tapi itu tiga hal ini termasuk israf. Tapi apakah ini melazimkan bahwasanya kita dilarang untuk bermuasyarah? Bermuasyarah itu bergaul dengan orang-orang? Tidak, melainkan justru kita diperintahkan untuk bermuasyarah. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, al-muslimu alladhi yukhalitun nasa khairun min al-muslimi alladhi la yukhalitu an-nas. Al-muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-muslimi alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang muslim yang berbaur dengan orang-orang dan sabar dengan buah lisan mereka, sabar dengan celaan mereka, dengan tingkah mereka, itu lebih baik daripada muslim yang tidak mau bergaul dengan, tidak mukhalatah itu bergaul. Lebih baik daripada muslim yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabaran dengan ulah mereka. Ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, faedahnya adalah walaupun kalimat ini khabar, tapi isyaratnya amr, perintah. Perintah untuk bermukhalatah. Perintah untuk bergaul, berbaur dengan manusia, orang-orang. Jadi bukan perintah untuk beruzlah atau berinfirat, menyendiri tanpa bergaul sama sekali, enggak. Melainkan berbaurlah dengan masyarakat pada umumnya. Nah, kelaziman dari berbaur itu, terutama di zaman sekarang, adalah berbincang. Ya, berarti ngobrol-ngobrol sama teman ya boleh. Ya, selama memang itu tidak lepas kontrol ya, lepas dari batasan. Dan israf di sini, israf fil kalam, yaitu kalau menurut sebagian salaf, kalau yang antum bicarakan bukan masalah agama, itu israf. Kalau yang antum bicarakan enggak ada acuan amar ma'ruf atau enggak ada tujuan amar ma'ruf atau nahi munkar, itu termasuk israf. Dan tidak ada yang berkaitan, perbicaraan ini enggak ada kaitannya dengan kebutuhan hidup yang memang mesti dipenuhi, ini juga termasuk israf. Tapi ikhwah sekalian, tentu bagaimana perilaku salaf yang mulia tidak bisa 100% secara baku diterapkan begitu saja di lingkungan kita atau di zaman kita, bahkan antar penuntut ilmu sekalipun. Bahkan begini, misalnya kita memang ketika di pesantren berusaha menerapkan seperti ini, berhenti dari kalam, Masya Allah, ya cuman ini doang kalamnya, secara baku seperti itu, Masya Allah. Tapi ketika kita sudah keluar dari pesantren, lulus kuliah, terus kemudian pergaulan hanya terbatas dan Masya Allah istiqomah dengan ini, ketika kita jadi ustadz di medan dakwah di Jakarta atau di Indonesia,
Bisa nggak nerapin seperti ini? Tafadhol kalau mau nerapin seperti ini. Ya, waalaikumsalam. Tetapi apa? Tapi orang-orang akan menjauh karena di sini ada perbedaan kultural dari segi tempat dan waktu. Perbedaan kultural dari segi tempat dan waktu. Jadi cocokkanlah di sini ya. Apalagi Nabi SAW menyatakan tadi yang telah kita sebutkan hadisnya. Apakah kalian mengingkari bahwa kalian selalu diawasi oleh malaikat pencatat amal perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri? Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlafalkan suatu lafal melainkan ada raqib atid yang mencatatnya. Apakah yang dicatat malaikat raqib atid ini seluruh dari lafal kalam atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, pendapat pertama para ulama mengatakan kembali ke keumuman lafal ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, maka ini menunjukkan apa? Ma di sini nafiyah, min ya. Kemudian apa tadi? Astagfirullah. Ma yalfidhu min qaulin. Qaulin di sini mufrad dan mutlaq. Nakirah maksud saya. Maksudnya nakirah. Dan ini nakirah fi siyaqin nafi, berarti umum untuk semua qaul, untuk semua perkataan. Maka masuk umum semua yang keluar suatu perkataan dari lisan kita semuanya apa? Tercatat. Ya, tercatat. Itu pendapat pertama dengan melihat dari apa? Dari segi pemahaman bahasa terhadap ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pendapat kedua, bahwasanya yang dicatat itu hanyalah perkataan-perkataan yang berpotensi thawab atau ithm, yang berpotensi pahala ataupun dosa. Itu hanya itu yang dicatat. Faham gak ikhwan di sini maksudnya? Itu yang dicatat kata sebagian dari ulama. Sedangkan kalimat-kalimat yang cuman atau kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pahala maupun dosa, seperti kalimat-kalimat mubah, ya, maka itu tidak dicatat oleh para malaikat. Malaikat hanya ditugaskan mencatat hal-hal yang ada kaitannya dengan pahala atau dosa. Itu pendapat kedua. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat wallahu alam kembali ke keumuman lafal yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan semua lafal tanpa kecuali. Semua lafal tanpa kecuali. Nah, adapun urusan pahalanya ada atau enggak itu urusan nanti di sisi Allah Azza wa Jalla di hari akhir. Allah yang akan menentukan ini berpahala atau tidak, gitu loh. Itu nanti Allah Ta'ala yang akan tentukan, karena Allah lebih tahu tentang keikhlasan orang ini ketika berkata, dan tentang kesengajaannya atau tidak Allah Ta'ala lebih tahu akan hal itu. Yaitu bagaimana dengan aninul marid? Aninul marid yaitu anin apa? Desahan orang yang sakit. Aduhan gitu. Gimana? Rangan, rintihan. Apakah itu juga dicatat? Nah, kalau rintihan ini misal itu suatu kalimat, suatu kata atau suatu ta'bir, ungkapan, maka itu dicatat kalau menurut pendapat pertama. Kalau menurut pendapat kedua tadi, bahwasanya ketika itu ada include dalamnya niat sesuatu yang bisa berakibat pahala atau dosa, maka itu baru dicatat. Itu pendapat kedua ya. Tapi kita kan tadi ikut pendapat pertama, artinya dia kalau berupa qaul, perkataan, lafal, ma yalfidhu min qaulin, maka tercatat. Tapi sekarang kalau misalnya itu termasuk qaul atau bukan? Nah, gitu. Doang. Gering abdi gering gitu misalnya. Nah, itu qaul jelas itu. Doang dah.
Oke. Gimana? Catat. Antum pernah jadi malaikat? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma." Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uff. Uff doang. Bahasa kita kayak ya Ya, itu termasuk qaul. Wala taqul lahum. Jangan kamu berkata kepada keduanya, berarti perkataan itu. Maka erangan apalagi ada aduh, udah empat huruf tuh. Aduh. Nah, begitu juga dengan apakah itu perkataan? Itu juga bisa termasuk perkataan. Memang itu tidak ada di KBBI mungkin. Apa sih huruf itu? Nggak ada hurufnya apa. Tapi itu perkataan. Karena di situ ada maksud biasanya. Taib, dicatat nggak? Dicatat. Karena itu perkataan. Sekarang masalahnya apakah itu berbuah pahala atau dosa atau gimana? Nah, di sini. Apakah itu boleh atau haram? Dalam riwayat Imam Ahmad, ada dua riwayat dari beliau. Sikap beliau terhadap masalah anin al-marid ini, yaitu erangan atau desahan atau semisalnya dari orang sakit. Imam Ahmad suatu ketika, ada riwayat Imam Ahmad suatu ketika sakit kemudian sedikit mengerang, maka entah Al-A'mash atau siapa ketika menziarahi beliau kemudian berkata, "Ya Ahmad, ya Aba Abdillah, engkau mengerang gitu, mengeluarkan anin, erangan, desahan sakit itu. Sementara malaikat terus mencatat desahan ini." Ya. Seketika itu Imam Ahmad langsung berhenti dari melakukan erangan itu. Stop. Terus di riwayat lain Imam Ahmad itu menyatakan tidak ada masalah dengan mengerang ketika sakit. Maka bagaimana? Apakah mengerang ketika sakit itu hukumnya boleh atau tidak boleh? Maka di sini yang lebih sahih adalah di fihi tafsil, ada rincian. Ini kita emang ada kajian ini kok sampai sini nah. Malaikat mencatat. Kok malaikat pengawas? Iya, oke, enggak apa-apa, disambungin sedikit lah ya, enggak apa-apa ya. Nanggung sedikit lagi. Ada tafsil, ada rincian. Rinciannya bagaimana? Kalau misalnya erangan ini dimaksudkan untuk sakhot, tidak rela sakit, tidak suka dengan takdir ini, tidak terima dengan takdir ini, atau berkeluh kesah dalam artian dia itu enggak terima dia tuh sakit gitu loh, maka ini haram, enggak boleh. Paham gak ikhwan? Berkeluh kesah supaya diibain sama orang, maka ini tidak boleh. Ya. Dan derajat tidak boleh juga beragam ya, bisa jadi dosa kecil, bisa jadi dosa besar, tergantung dengan hatinya orang yang mengerang ini. Tapi kalau misalnya mengerang ini dalam rangka meringankan rasa sakit, tujuannya untuk meringankan rasa sakit, maka itu tidak ada masalah sama sekali. Gimana, paham ya, ikhwan? Oh, iya. Gitu. Ya. Jadi jangan menghukumi secara mutlak, ya. Orang kalau mengerang berarti dia sebenarnya mengeluh, enggak, belum tentu. Bisa jadi dia sedang menetralisir dirinya untuk meminimalisir rasa sakit dengan cara mengerang, dan itu normal manusia kayak gitu. Iya kan? Misalnya Khalid, misalnya antum anak pukul ya misalnya. Terus antum aduh. Nah, ini termasuk aduh ini. Aduh. Nah, kan gitu. Ya. Ini sesuatu yang spontanitas. Jadi enggak masalah. Ya. Atau misalnya antum main bola, main futsal, digaprak sama teman. Agak majuan. Tapi ini agak dingin. Boleh di sini nggak apa-apa? Di sini panas loh sini. Apa dekat tanah. Kalau antum digaprak misalnya apa? Digaprak bahasa, di selengkat digaprak, kemudian bengkak kaki antum terus,
Nah itu. Kalau maksud dari itu adalah untuk meringankan rasa sakit, maka ini tidak masalah. Taib. Ada juga, tapi untuk bermanja-manjaan dengan istri, maka ini berpahala. Iya. Iya kan? Iya kan? Ini berpahala. Makanya kata Nabi SAW, di antara lahu yaitu kelalaian yang diperbolehkan bahkan berpahala adalah apa? Muda'abah dengan istri. Iya. Bermanja-manja dengan istri, ngobrol sama istri. Iya. Itu termasuk yang berpahala. Ya, baik. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tidak malukah kalian jika suatu saat buku catatan amal kalian diperhatikan, namun ternyata tidak ada satupun darinya berkaitan dengan urusan akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ikhwas kalian, jangan sampai kita ini nuntut ilmu iya, tapi urusan kita tuh dunia tok gitu loh. Ya, urusan kita tuh dunia aja. Kerja duniawi, betul sih cari nafkah. Tapi kan yang antum urusi itu sebenarnya kan uang, dunia, perdagangan, kerjaan yang sifatnya maslahat memang, tapi itu duniawi khalas. Iya. Coba antum misalnya jadi tukang buah kayak di depan. Pasti yang kepikiran tiap hari itu buah, ya enggak? Iyalah. Tiap hari mikirin buah. Harga naik, mangga lagi apalagi panen lagi apa? Lagi murah, lagi banyak-banyaknya. Harapannya stok banyak melimpah, tapi ternyata kurang laku karena saingan banyak misalnya. Kepikiran nggak? Ya kepikiran lah. Kalau bisnismen ya kepikiran kayak gitu. Aduh gimana? Kecuali kalau emang bukan bisnismen nggak mikirin kayak gitu. Tapi kalau bisnis ya kepikiran. Nah, jangan sampai kita itu nanti di catatan amal itu lebih dominan apa? Material duniawi. Maka ya ikhwah, ini nuntut ilmu itu harus kita syukuri benar-benar. Dapat hidayah untuk mau nuntut ilmu itu mahal sekali. Lebih ekspensif daripada dunia dan seisinya. Himmah untuk menuntut ilmu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan kelezatan yang didapatkan dengannya, dengan sebabnya dan efek darinya itu jauh lebih indah daripada segala macam keduniaan. Seseorang itu bisa dia berjalan di muka bumi ini dengan ilmu dan dia tetap tegar dengannya. Dan betapa banyaknya seseorang yang diujinya ringan tapi dia tidak kuatan karena ilmunya nggak ada. Ya, jadi harus disyukuri ikhwah sekalian. Ya, dan kita berharap pada Allah Azza wa Jalla agar tidak menjadikan kalbu kita itu zaigh. Zaigh itu menyimpang, menyeleweng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca doa seperti itu. Penting, Nabi SAW itu sering baca doa seperti itu. Padahal perjalanan hidup beliau Masya Allah, dakwah beliau Masya Allah. Dan kenapa beliau itu ketika ditanya sama beberapa sahabat, salat malam sampai kakinya lebam. Ya, maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok sampai segininya? Yang itu tidak disyariatkan untuk para sahabat dan kita nggak perlu sampai sebegitunya. Maka kata Nabi apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini menjadi hamba yang sangat bersyukur? Karena apa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada beliau untuk beramal. Jadi kita itu bersyukurlah dengan bisa nuntut ilmu, mudah untuk difasilitasi menuntut ilmu. Ada guru yang mengajar online maupun offline. Sehingga lembaran-lembaran harian kita itu penuh dengan catatan-catatan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nanti ketika di akhirat Allah perlihatkan semua itu. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Nah sekarang menyesallah kelak kalau misalnya kita sudah disuguhi ilmu, tapi harian kita itu lebih dominan bukan di amal soleh, melainkan murni dunia tanpa ada pikiran ke akhirat. Ya, maka ini ajaib. Kalau memang aslinya orang awam, kembali ke keawaman, ya ini miskin.
Tapi yang paling miskin lagi ketika seseorang sudah Allah Ta'ala berikan kemegahan dalam berfasilitas untuk menuntut ilmu, ya, dari pesantren atau ke kampus syariah, baik Madinah, Sudan, Libya, atau STDI, STIE, dan seterusnya. Mutakharrij atau keluar dari tempat-tempat yang mulia tersebut, natijahnya itu sifr, nol habis itu. Khalas. Kembali kepada seperti orang awam, bahkan ajhal minal awam dari segi tingkah dari ilmu, yang na'udzubillah min dzalik. Maka ini kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan nanti akan dihisab dan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan? Ya. Sampai ada seorang dari salah satu asatidzah senior di Jawa Timur kemudian berkata tentang salah satu, ini bukan dalam medan ghibah tetapi memang masyhur di kalangan asatidzah, ada seorang yang memang lulusan kampus syariah Masya Allah, tapi hidupnya itu sekarang untuk apa? Murni untuk bisnis, Allah, murni untuk bisnis. Ya, bisnis bikin pesantren, travel, bisnis bangunan, ini itu dan seterusnya. Ya. Sampai ditahdzir oleh sebagian dari asatidzah. Ditahdzirnya bukan karena masalah manhaj atau apa, bahkan kadang-kadang lebih tidak baik dari permasalahan manhaj, yaitu masalah, yaitu tama' terhadap dunia. Tama' terhadap dunia yang kemudian mencurangi banyak dari ikhwan-ikhwan. Padahal statusnya ini sebagai ustadz yang betul-betul dihormati tadinya. Namun dia orang seperti menghinakan dirinya dengan apa? Dengan menyeburkan diri ke dunia dan melupakan sama sekali akan ilmu syar'i. Kalaupun mengajar di kajian tematik harus ada iklan di belakangnya dan ada promosi produknya, harus seperti itu. Ya, dan ini ada di antara dakwah, di antara lingkup dakwah sunnah di Jabodetabek ini ada seperti ini. Alhamdulillah, walaupun cuma 1 atau 2 orang, tetapi walaupun sangat minoritas, tetapi ini salah satu ibrah yang semoga Allah beri hidayah pada diri kita dan juga beliau-beliau ini. Tetapi ini ibrah yang ketika kita melihat kesalahan orang dan ketergelinciran orang, kita harus betul-betul belajar darinya, agar jangan sampai kita terkena musibah yang menimpa orang seperti ini. Maka di antara syariat Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya, ya, ketika kita melihat seseorang mendapatkan musibah, maka kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi afani amma btalak, atau kama qala Nabi SAW. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjaga saya, menyelamatkan diri saya dari fitnah yang menimpamu. Mungkin kita nggak bisa terjemahkan itu di Indonesia, kemudian ketemu orang kena musibah kita ngomong kayak gitu pakai terjemahan pula. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpamu. Ini dia tambah kena, terasa musibah makin besar bagi dia. Karena apa? Karena merasa ngenyek gitu loh, udah jatuh ketimba tangga sama genteng-gentengnya pula. Tapi pakai bahasa Rasulullah SAW, bahasa Arab, kemudian juga nggak harus di depan mukanya kita bilang begitu ya, nggak harus ya. Ya, taib. Kita lanjut di sini ikhwan. Masalah ya, jadi jangan sampai dominasi catatan perbuatan kita itu murni duniawi belaka, yang itu sia-sia. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu satu permasalahan yang seringkali banyak manusia terjerumus ke dalam tipu daya syaitan padanya dan menjadikan mereka menjauh dari muhasabah. Masalah yang dimaksud yaitu, nah ini terkait pujian dan sanjungan manusia kepada seseorang. Karena dengan pujian dan sanjungan, seseorang akan melihat dirinya telah sempurna atau telah mendekati kesempurnaan, sehingga dia tidak lagi mau menerima masukan berupa nasihat ataupun saran. Ini merupakan pintu menuju halak, menuju kesengsaraan, kebinasaan dan kesengsaraan. Di sini pujian, al-madah, ya, yang mana para salaf kita dalam beberapa athar di kitab, ada kitab, dan ana nasihati antum yang mungkin bisa bahasa Arab bisa cari nama kitabnya Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Itu kitab sebenarnya tebal kalau bukan diterjemahkan, ada kitab cetaknya itu kalau dijual di Indonesia kayaknya belum ada ya. Tapi itu tebal kitabnya. Itu menjamak
secara tematik, secara ragam tema di versi ini, masya Allah itu menjamak perkataan-perkataan salaf dari kitab-kitab turath salaf. Dan itu misalnya tentang tawadhu'nya salaf, disebutkan athar dan riwayat salaf itu banyak sekali, masya Allah. Itu kitab yang sebenarnya sekiranya dijual di Indonesia itu anak sangat pengen untuk membelinya. Ya, dan mudah-mudahan bisa anak cari nanti kalau misalnya umrah. Iya, jangan cari parfum doang ya umrah. Jangan kayak Fulan ya, nitip parfum terus nggak dapat ya. mana orangnya? Ya, insya Allah anak hadiahin nanti antum, insya Allah. Anak janji ke antum Pak Sofyan, Pak siapa? Somad, siapa sih? Pak Saiful, masya Allah. Insya Allah ingatkan anak nanti ketika anak umrah, insya Allah anak akan berjuang untuk mencarikan yang terbaik buat antum, insya Allah. Ya, insya Allah ya hadiah buat antum. Ya, setelah antum dikecewakan oleh orang dekat dengan antum itu ya, insya Allah. Ya, bersabarlah Pak Saiful ya. Nah, ada kitab namanya Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Itu kitab yang luar biasa, masya Allah. PDF-nya ada di Maktabah Syamilah juga ada. Dan so kalau antum misal antum ada muskilah, ada masalah di karakter antum, di hidup antum, apapun masalahnya tentang kolbu, misal muskilah antum di sombong, ya, misal di kibria atau istikbar atau takabbur, ada di situ tentang takabbur, tapi itu bahasa Arab, qadarullah, ya, terjemahannya sepertinya belum ada yang, anda nggak tahu sekarang apakah ada yang sedang berproses untuk menerjemahkan. Kalau ada yang menerjemahkannya sekarang, jazakallah khairan. Masya, itu kita bermanfaat sekali. Ya, kan coba antum sekarang kalau melihat kitab-kitab athar salaf seperti kitab Hilyatul Aulia, kan ada nggak Hilyatul Aulia? Pustaka Azam kan? Nah, itu kan dicetak dia tertatanya per musnad, yaitu per qail dari perkataan misal Imam Syafi'i, ini riwayat-riwayatnya. Jadi bukan dari bab-bab permasalahan. Tapi yang ajaib ini kalau misalnya kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal ini dari apa? Dari bab-bab tertentu. Antum ada muskilah di masalah hubbus syuhrah misalnya. Atau suka dipuji, suka popularitas. Itu ada di situ disebutkan. Ya. Memang ada beberapa kitab yang sangat baik dalam masalah ini seperti kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Kharaiti, dan juga kitab Masawiul Akhlaq karya beliau juga Al-Kharaiti, dan juga kitab-kitab lain seperti Makarimul Akhlaq karya Waqi' bin Jarrah ada juga. Tapi nggak ada yang terjemahin itu. Belum ada yang terjemahin. Itu juga per bab-bab itu, per tema gitu. Cuman itu kitab-kitab yang barusan saya sebutkan dari Makarimul Akhlaq, Masawiul Akhlaq, itu kitab yang bersanad dan dia mungkin dalam satu judul itu hanya 5 hadis, 5 athar. Adapun kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal, maka ini masya Allah dihujani oleh athar salaf dan kalimat-kalimat yang insya Allah menjadi obat setelah kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah pujian dan sanjungan manusia ini adalah masalah yang diantara masalah terbesar di zaman ini bagi orang yang sering tampil dan orang yang sudah masuk ke YouTube atau media sosial pada umumnya. Pujian itu kan gak mesti harus di depan muka. Pujian itu bisa berupa jempol, bisa berupa quantity follower atau subscriber. Itu bisa. Dengan itu membuat seseorang itu merasa apa? Dirinya telah baik, telah sempurna, dirinya disupport. Ya. Dan merasa mungkin atau telah mendekati kesempurnaan. Jadi kalau udah gini gak mau nerima nasihat atau masukan. Ya, dan itu emang hal yang berat ikhwan. Ketika kita itu sudah ada di atas, sudah banyak yang mengikuti kita, sudah banyak follower, jemaah sudah banyak. Itu kadang ketika dinasihati oleh orang awam, itu gengsinya mulai main dan itu emang itu ujiannya. Kita rasakan itu ujiannya. Karena dinasihati sama orang awam. Itu. Tapi ada yang ajaib ikhwan. Dan ini sebab mengapa di antara sebab dengan izin Allah mengapa Anda sekarang berusaha untuk tidak
posting wajah di Facebook atau misalnya ya, usahakan gitu, usahakan, kecuali yang mungkin seperti di YouTube memang ya itu memang trik aja supaya menyelaraskan dengan tim dakwah lain gitu, dengan adanya foto yang di crop atau diambil dari video. Taib. Ana ngerasa ajaib. Ada pernah waktu itu ana beli buku terjemahan dari Bukalapak. Kan cari kitabnya buku terjemahan Indonesia, ya tukang buku biasa, tukang buku gitu. Terus ana nanya, nih kitab ini tersedia, kalau nggak salah terjemahan Syiar A'lam Nubala, kalau salah. Pustaka Az-Zaman ana beli berapa gitu. Lek, ini ada nggak buku ini? Ada, gitu. Ya. Kata-kata penjualnya. Tapi ana pesan ya insyaallah ya. Siap akhi insyaallah. Afwan akhi, ana mau nasihati antum. Ana di Bukalapak ketika itu pakai profil picture muka gitu. Ana afwan akhi, ana mau menasihati, tolong antum kalau bisa jangan pasang gambar makhluk hidup. Masya Allah. Konsumen digituin tuh Pak. Itu di Bukalapak ya. Bukan di WhatsApp, di Bukalapak, di message-nya itu. Digituin nah. Terus ana bilang, "Afan ini ana sebenarnya baru buka toko online di sini dan memang maksudnya karena ini pakai nama ana beralasan gitu pakai nama ana jadi supaya orang merasa ini valid bahwa saya ini memang ana gitu." Paham enggak maksudnya, ikhwan? Ya. Ya udah ya kalau gitu ana cuma nasihatin doang akhi. Kata dia gitu, Masya Allah. Ana enggak tahu nih orang nih apa. Dalam hati nih orang kayak enggak tahu siapa gua nih. Iya. Mungkin karena ketika itu ana belum ngisi kajian di santri, jadi dia ngomong gitu ya. Ya setelah ana ngisi kajian di santri mungkin tetap aja ngomong gitu mungkin. Akhirnya sekarang nggak pakai Bukalapak lagi ya. Bukan karena itu, bukan, karena emang udah agak jarang produk di sini ya. Nah, Masya Allah di situ ibrohnya kadang memang ada rasa nyelekit gitu. Ini orang siapa sih kok berani-beraninya seandainya dia tahu siapa saya, kan gitu, kayak gitu. Ada perasaan gitu, emang ada beneran. Tapi kalau memang kita ilillahi ta'ala, sebenarnya perasaan itu buang dari jauh deh, buang. Ini kan ibrohnya tuh orang ini nasihatin dan dia sebenarnya benar gitu, dia sebenarnya benar. Niatannya baik, caranya juga sebenarnya benar caranya, karena enggak di depan umum. Kalau di depan umum ya bang janganlah kalau gitu ya. Tapi secara personal, makanya berbekas, Masya Allah, berbekas. Ya. Nah ada semisal itu tuh ada. Siapa sih antum kok ini dan seterusnya. Ketika kita udah makin bergelar, makin banyak yang follow kita, makin banyak yang ikut kajian kita, itu memang semakin apa ya, sulit ya, semakin bukan sulit ya, semakin diuji mau menerima nasihat atau tidak. Iya, begitu ya, ikhwah. Ya. Nah, kalau tidak mau menerima itu menuju pintu kebinasaan dan kesengsaraan. Hendaknya setiap diri memperhatikan hal ini dengan baik dan hendaknya senantiasa waspada agar tidak terjerumus ke dalam lubang yang nista ini. Seorang ulama mengatakan, orang yang benar-benar berakal adalah yang mengenali hakikat dirinya sendiri. Nah, itu. Orang yang benar-benar akil, dia kenal dirinya. Kenal dirinya itu bukan mengenali kehebatan dirinya, yang itu semua karunia murni dari Allah. Tapi mengenali dirinya itu min ayyi syai'in khalaqah. Iya, dari mana diciptakan dan seberapa maksiat hariannya, apa kekurangannya, bagaimana pergaulan kita terhadap keluarga dekat kita, anak, istri, ibu, ayah. Itu tuh coba dilihat, masih banyak taksir dan kekurangan dalam masalah-masalah ini. Ya. Mengenali hakikat dirinya itu kalau misalnya kita berakal, kenali hakikat diri kita sendiri serta tidak terperdaya oleh pujian orang-orang yang tidak mengerti tentang siapa sebenarnya diri kita. Kalau di Facebook ana ada profil picture di sini, ana pakai profil picture kayak gini ya kawan. Kalimatnya Syekh Abdul Razak ini. Kalimatnya Syekh Abdul Razak. Ana ngambil dari websitenya beliau di tahun 2019 dulu. Judulnya Madhun Nas, pujian manusia. Nah, di sini lihat al-aqil, ini mirip dengan kalimat ini. Al-aqil la yaltafitu ila thana'in nasi alaihi wa itra'ihim lahu. Orang yang berakal itu tidak yaltafit, tidak menoleh
tidak menoleh, yaitu maksudnya tidak mengindahkan, tidak menganggap sana'in nasi alaih, pujian manusia terhadapnya. Jangan dia anggap, orang berakal itu enggak anggap. Orang antum muji ana, misal ana berakal, antum muji ana enggak menganggap pujian antum. Wa itra'ihim lah, dan tidak menganggap itra. Itra itu sebenarnya pujian berlebihan. Sana pujian. Sana itu bisa pujian atau menyebutkan kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhum, atau dalam riwayat lain fal yuthni alaih. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka hendaklah dia melakukan sana. Sana ini bisa memuji atau bisa menyebutkan kebaikan dia. Ya, gitu. Nah, jadi ini sana jangan kita iltifat, yaitu menganggap pujian manusia kepada kita, dan itra ini memuji secara berlebihan. Memuji secara berlebihan. Jangan. Fahuwa adra bi dzulmi nafsihi. Dia, orang yang berakal itu lebih mengerti tentang kezaliman dirinya sendiri. Sah enggak? Kita ini masuk ke mana ya, ikhwan? Kita masuk zalimun li nafsihi, atau kita masuk ke muqtasid, atau kita masuk ke sabiqum bil khairat? Coba sekarang kita lihat. Ana yakin kita masih di fase zalimun li nafsihi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Di antara kaum muslimin itu ada yang zalimun li nafsihi, yaitu yang menggabungkan antara dosa dengan amalan. Ya, dia beramal juga, tapi juga berdosa juga banyak gitu loh. Ini zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid, ada yang muqtasid ekonomis. Paling dosanya dosa-dosa kecil gitu. Dan dia saleh gitu loh. Ini muqtasid. Cukup dengan kewajiban dan sunnah, dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, yaitu yang udah dosa ditinggalkan semuanya sama sekali, sampai mubah itu sebagiannya ditinggalkan demi menghindari takut menjadi dosa. Sabiqum bil khairat, tapi semua ini biiznillah. Nah, kita mungkin masih di zalimun li nafsihi, maka fahuwa adra bi dzulmi nafsihi. Orang yang berakal itu lebih ngerti tentang hakikat dirinya, kezaliman yang ada pada dirinya, wa taqsiriha, dan tentang taksirnya dia, kurangnya dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak seperti yang dipikirkan. Manusia itu belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Belum sempurna. Salat kita sehebat apapun masih muqassir kita. Makanya disuruh istighfar setelah salat. Wa tafritiha, dan juga sikap kurang dalam beribadahnya kita. Maka sekarang kalau Anda tanya kepada antum ikhwan, dan juga pada diri Anda, kita yakin enggak kita itu masih banyak kesalahan dan kezaliman? Yakin? Yakin. Baik. Itu sesuatu yang yakin. Oke. Itu yang kita yakini benar-benar ada pada diri kita, karena kita lebih tahu tentang diri kita hari-harinya. Dan ada juga namanya dzan, persangkaan. Orang-orang menyangka antum soleh, karena kan mereka nggak tahu kezaliman yang kita lakukan, gitu. Mereka nggak tahu maksiat kita di keseharian dan di kesendirian, nggak tahu. Maka mereka itu hanya husnudzan sama kita, sehingga memuji kita. Maka apa kata beliau? Fala yada' yaqina ma 'indahu min ma'rifatin bihali nafsihi li dhannin nasi fihi. Maka jangan dia tinggalkan yang yakin tersebut demi menikmati yang dzan, persangkaan manusia. Jangan dia tinggalkan sesuatu yang yakin, yaitu tentang keburukan dirinya itu, demi terperdaya dengan omongan manusia yang hanya persangkaan semata gitu loh. Faham gak ikhwan? Iya. Sekarang ini ada air, antum yakinin air. Kemudian air putih bersih nih ya, bersih. Kemudian antum melihat genangan di sana, bekas hujan. Itu bersih gak kira-kira? Yakin gak antum? Diminum bersih gak kira-kira? Nggak yakin kan? Masih persangkaan aja gitu, mungkin tadi lewat motor gitu kan, genangan di situ. Taib.
jangan antum terpedaya dengan jernihnya genangan itu, yang itu hanya persangkaan semata, dan antum meninggalkan air yang jelas-jelas ini air putih yang bersih. Maka jangan antum tinggalkan yang sebenarnya yakin diri antum ini ada banyak kesalahan, antum tinggalkan kenyataan itu, antum tinggalkan pikiran tentang itu, dan antum lebih berpikir tentang betapa manusia itu menyanjung antum, padahal itu mereka hanya husnudzon saja sama antum. Masih bagus mereka husnudzon, gitu loh. Tadi kayaknya dengar azan, apa memang sudah azan gimana ya kawan? Hah? Azan? Beneran ya? Taib, fadal. Taib, kita ulang. Orang yang benar-benar berakal adalah yang mengenal hakikat dirinya sendiri serta tidak terpedaya oleh pujian orang-orang yang tidak mengerti tentang siapa sebenarnya dirinya. Hendaknya dia senantiasa memuji Allah Ta'ala tatkala mendapatkan taufik dan kebaikan di dalam urusannya. Ya, ini memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak berbangga dengannya. Dia hanya membanggakan Allah Ta'ala itu karim, gitu loh. Dia membanggakan Allah Azza wa Jalla yang berbuat baik padanya, tapi dia tidak berbangga dengan kebaikan dirinya yang itu adalah taufik dari Allah, bukan semata-mata memang dari dirinya. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa pujian dan sanjungan manusia kepadanya tidaklah lepas dari dua hal, yaitu di sini ketika antum dipuji, disanjung, ini ada dua kemungkinan bagaimana sikap antum ke depannya. Pujian orang atau sanjungan orang, pertama, bisa menjadi pendorong bagi antum. Itu pertama. Atau yang kedua, dan ini jadi terbalik darinya. Pujian orang dan sanjungan mereka bisa pula menjadi penghalang antum. Jadi mau yang mana? Orang memuji kebaikan antum, misalnya itu hak antum memang baik di sini, alhamdulillah, orang memujinya. Apakah itu membuat antum terdorong untuk melakukan yang lebih, ya, sehingga antum bersyukur? Dan apakah ini ada opsi lagi, terdorongnya antum untuk berbuat lebih baik? Apakah karena pengen dipuji lagi, atau memang karena antum bersyukur? Nah itu dipertanyakan lagi, ya. Ditanya lagi itu nanti diri kita sendirinya, ya gitu. Ya, misal antum menjadi imam di masjid daerah rumah, ya, imam maghrib misalnya, kayak tadi imam maghrib. Antum baca surat alhamdulillah, antum bagus bacaannya. Setelah selesai semua sholat dan setelah selesai semua urusan, jemaah ada yang bilang ke antum, Masya Allah antum, tabarakallah bacaan antum masuk ke hati anak akhi gitu. Antum senang, boleh nggak? Ya boleh lah, masa nggak senang? Ya masa astagfirullahaladzim, fitnah? Enggak, memang benar gitu. Dia menyatakan ini ajlu busral mu'min, kata Nabi SAW. Yang seperti ini adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi orang beriman. Enggak apa-apa. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, al-mu'minu man sa'athu sayyi'atuh wa sarrathu hasanatuh. Orang beriman adalah yang keburukannya itu membuat dia itu merasa jelek, dan yang senang, yang kebaikannya itu membuat dia senang. Nah itu mukmin, wajar. Akhi, Masya Allah bacaan antum itu masuk ke hati ana, alhamdulillah, jazakallah, antum senang. Taib. Kalau pujian ini pujian kan, ini pujian. Pujian ini apakah bisa membuat antum terdorong untuk melakukan serupa atau lebih? Semakin semangat untuk membaca Al-Quran, makin semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, atau membuat antum malah tertutup dari itu? Dilihat di sini. Pujian bisa menjadi pendorong bagi antum, anak kita nih, pendorong bagi kita kepada kebaikan. Pujian bisa menjadi pendorong bagi kita kepada kebaikan jika kita itu benar-benar mensyukuri apa yang telah kita peroleh berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita itu.
Dan hendaknya kita mengetahui bahwa pujian manusia terhadap diri kita merupakan kabar gembira yang Allah segerakan baginya. Tadi kata Nabi SAW, tilka ajiru busra mu'min. Kabar gembira yang Allah segerakan. Maka dengan demikian akan terasa tentramlah hatinya dan terasa lapanglah dadanya. Karena alhamdulillah orang senang. Alhamdulillah. Maka kita akan terus melakukan hal itu dengan baik. Bahkan lebih baik lagi insya Allah. Tapi tujuannya bukan supaya ada terbit pujian berikutnya, bukan. Kalau itu malah jadinya yang kedua. Pujian juga dapat menjadi penghalang dari kebaikan bagi kita, bisa. Pujian itu bisa menjadi penghalang. Yaitu jika pujian tersebut menuntun kita ke jalan cinta, keterangan hubbus syuhrah, dan pengen selalu dilihat orang. Ini dia. Ketika tahu, wah, masuk bacaan antum akhi, masuk ke hati anda, jazakallah khair. Antum senang wajar, tapi setelah itu malah justru, wah ternyata banyak nih kayaknya orang bakal senang bacaan saya. Akhirnya besok-besok semakin wah dibuat-buat bacanya. Yang mana justru pertama itu riya atau sum'ah. Kedua terjadi takalluf. Terjadi takalluf. Kif ma'ana takalluf apa sih? Berlebihan apa ya? Kalau bahasa Jawa itu makso. Iya, kayak membebani gitu takalluf. Misal saja. Dan itu terasa, kadang terasa bagi sebagian orang yang berilmu tuh ini bacanya takalluf ini. Itu kayak membebani dirinya untuk ada tujuan atau apa sebenarnya diinginkan gitu. Iya, memaksakan diri, mungkin dengan nadanya atau nafasnya atau apa, wallahu alam. Tapi itu akan bisa terlihat pada sebagian orang. Walaupun kita juga jangan suudzon juga, cuman kerasa kadang-kadang karena pernah dipuji, malah justru pujian itu menjadi penghalang kebaikan. Memang gambarnya tetap baik, bagus, bahkan gambarnya seolah-olah lebih baik lagi, lebih memprovide yang baik lagi. Tetapi dia di situ ada asas cinta pujian atau cinta ketenaran dan pengen dilihat, selalu pengen didengar. Ya ini ruhnya hilang langsung. Ruhnya hilang. Ya. Ada beberapa masyayikh, misalnya antum melihat bacaannya beberapa syekh misalnya di Tanah Haram. Kalau anda sebut, anak hafal nama-nama ulamanya. Coba antum lihat Syekh Sa'ud As-Suraim. Syekh Sa'ud As-Suraim. Memang beliau pakai makom juga walaupun dengan nada yang agak rendah. Karena suaranya rendah. Beliau enggak mendawi-dayu. Tapi kenapa sampai sekarang beliau bacaannya itu Masya Allah. Masuk gitu. Allah lebih tahu tentang hati manusia ya. Dan kadang ada bacaan sebagian orang, sebagian syekh, sebagian qari yang dia itu sederhana. Tapi antum tahu, ini orang pakai ilmu bacanya. Gitu. Kadang begitu ya. Ya. Kalau memang boleh gak kita memuji orang ini? Antum harus melihat konteksnya. Kalau antum puji, takutnya dia berubah, jangan. Ya, tapi kalau antum memuji dia dan insya Allah dia orang ini tetap istiqomah insya Allah, nggak terfitnah dengan pujian, pujilah sebagai tanda terima kasih dan juga sebagai motivasi buat dia. Ya, ya dan juga hal-hal yang lain tentang teman-teman kita misalnya yang rajin sedekah, ya rajin sedekah. Ini penuntut ilmu ini rajin sedekah. Ada kajian kitab di mana dia wakaf kitab, masya Allah. Maka kita puji dia di hadapannya. Akhi, masya Allah, jazakumullah khairah. Ini kitab dari antum, masya Allah. Semoga anak bisa istiqomah. Jazakallah khairah. Itu kan pujian. Kalau ternyata dia senang dan juga alhamdulillah malah bersyukur dengan perbuatannya ini dan kemudian malah ingin berbuat baik lagi tanpa riya, tanpa ujub, alhamdulillah. Maka ini pujian ini tidak mencederai dirinya, melainkan justru menjadi pendorong untuk kebaikan berikutnya. Tapi betapa banyaknya orang yang ketika dia dipuji,
Justru pujian itu menjadi ujian yang paling berat buat dia. Kadang bukan beramal yang menjadi ujian buat kita, tapi pujian orang yang membuat kita diuji nih. Ya. Begitu ya kawan. Apalagi kalau yang memuji itu lawan jenis, wah udah repot itu udah. Mungkin tubuh tetap istiqomah, tubuh tetap tegap, hati kelepek-kelepek gitu. Ya. Oleh karenanya bukanlah suatu hal yang aneh jika orang yang seperti ini tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Karena dia melihat dirinya telah berada pada kedudukan yang tinggi, yang telah melampaui tingkatan orang-orang yang perlu nasihat dan kritik. Karena ketika dia dipuji, dia meninggi. Sehingga cinta ketenaran dan selalu ingin dilihat orang. Dan jangan sampai kita menuntut ilmu karena itu. Ya. Maka hendaknya setiap hamba waspada terhadap hal ini, karena bahayanya sangat fatal. Di antara penghancur ilmu dan awaiqnya, penghalang ilmu dan penghancurnya itu adalah apa? Hubbus syuhrah. Ya. Cinta popularitas dan senang dengan pujian orang, yang membuat senangnya itu bukan membuat makin semangat untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, tapi dan mengamalkannya. Melainkan makin termotivasi untuk mencari pujian orang, sehingga ketika orang itu nggak memuji, nggak mengapresiasi, marah dia. Dan ini waspada. Ini kalau udah sampai segini ya khalas, berarti harus dikoreksi, bahkan kalau bisa berhenti dulu dari mengajar atau berdakwah. Seperti itu ya ikhwah sekalian. Dan juga kadang-kadang kita itu harus ngoreksi diri gitu. Gini, imma kita itu misal kita tuh ngajar. Imma orang makin senang, itu alhamdulillah, dan kita harus tetap down to earth. Imma orang makin sedikit. Itu ada beberapa faktor memang. Tapi boleh jadi faktornya adalah diri kita. Al-muhim, di antara hal yang membuat seseorang itu tetap istiqomah adalah dia tidak terlalu memikirkan pujian orang walaupun benar. Enggak dia simpen pujian orang. Dia jadi motivasi supaya semakin semangat, tapi khalas, dah selesai itu. Lupakan pujian orang. Ya. Begitu ya ikhwan. Jangan sampai kita itu setelah dipuji oleh fulan, besok-besok kita menagih pujian berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Gitu ya, kawan. Ana pikir cukup sampai sini insyaallah untuk tema kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada Senin depan insyaallah. Senin depan tanggal berapa ya, kawan? Tanggal 31 atau tanggal 30? Oh ya, 31. Iya. Tanggal 31, tanggal 7 insyaallah masih ada juga kajian. Nanti tanggal 14 anak izin mau beli parfum di Ana terkesan dengan kesabaran seseorang ya. Masya Allah. Sabir, Masya Allah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka dengan sebab sabarnya mereka berupa surga dan pakaian sutra. Masya Allah. Semoga Pak Saiful kelak Allah rezekikan di surga. Belum selesai, tapi udah, itu sudah cukup. Allah Ta'ala masukkan ke surga. Beliau bersama orang yang mendoakannya dan mengamininya. Amin. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.